Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa Universitas Dr. Sutomo untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Hari ini kita akan melakukan praktek lanjutan dari yang kemarin. Untuk minggu ini adalah tatap muka ke-11 ya. Dan topiknya adalah multi responden. Sebagaimana yang sudah kita simulasikan kemarin, untuk pembobotan kriteria informasi sudah kita lakukan, tapi pembobotan tersebut dilakukan oleh satu responden. Nah, bagaimana jika kita menggunakan beberapa responden? Dan responden yang pertama misalnya membuat pembobotan, lalu responden kedua berbeda orang melakukan pembobotan, bisa dipastikan prioritas mereka pasti berbeda-beda. Nah, terus bagaimana cara menggabungkan kedua persepsi dari dua responden tersebut? Maka kita akan melakukan praktek lanjutan, yakni adalah multi perception responden. Ya, kita akan menggunakan aplikasi Excel yang sudah saya siapkan. Ada kalkulasi AHP. Oke, kita buka yang kemarin. Lalu di expert choice-nya, lalu buka di kalkulasi AHP. Ya, seperti Anda bisa lihat, di sebelah kiri ada 7 kriteria, dan kita akan coba mengkonversikan ke aplikasi Excel AHP ini untuk membuat kuesioner yang berisi lebih dari satu responden, dan kita akan gabungkan ya. Oke, yang pertama adalah di kolom pertama ini ada kriterianya, number of kriteria. Berapa jumlah kriteria yang akan kita gunakan? Sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7. Maka Anda inputkan 7 ya, sesuaikan dengan berapa kriteria yang Anda gunakan. Lalu yang selanjutnya bawah adalah number of participant. Untuk latihan minggu ini kita gunakan 2 saja, 2 responden dulu aja untuk latihan. Ini sebelumnya bisa 6 ya, bisa 6, bisa 7 sampai dengan 20 maksimal untuk menggabungkan persepsi. Oke. Ya. Number of partisipannya saya isi 2 aja. Oke, partisipannya Anda 0 aja dulu ya. 0 dulu. Objeknya Anda tuliskan kriteria pembelian mobil ya, pemilihan mobil. Autornya ketika nama Anda di sini, lalu entrikan lagi kriteria apa saja yang akan kita gunakan ya. Anda ketikkan aja biasa kualitas, lalu harga. Oke, selanjutnya adalah desain, kenyamanan, performa, keamanan, dan yang terakhir adalah ASS atau after sales service. Nah, ini adalah di sheet summary ya. Kita akan ke input 1. Input 1 ini adalah responden yang pertama, kita simulasikan sendiri. In 2 adalah input 2 atau responden 2, in 3 responden 3, dan begitu seterusnya. Nah, kita akan ke input 1. Oke. Anda bisa lihat di sini sudah disediakan, maka kita akan membandingkan sama persis seperti yang ada di expert choice. Di assessment persis sekali ya. Nah, seperti ini. Kualitas dengan harga, lalu kualitas dengan desain sama ya, mirip persis. Nah, Anda akan mensimulasikannya pakai Excel karena kita multi responden. Nah, misalnya Anda ingin mengisi kualitas dengan harga, Anda isi A misalnya. Nah, berarti Anda lebih pilih kualitas. Untuk yang baris kedua, di sini itu adalah membandingkan kualitas dengan desain. Baris yang ketiga, kualitas dengan kenyamanan. Nah,
Kalau ini saya pilih kualitas, berarti saya pilih yang kolom sebelah kiri atau yang A. Berikutnya, kualitas dengan desain, saya lebih pilih kualitas, maka isi A. Nah, oke, ada isi A. Terus yang ketiga, kualitas dengan kenyamanan, saya pilih yang kualitas. Oke, saya akan isi cepat. Oke, ini juga akan saya isi cepat. Oke, terus selanjutnya adalah desain dengan kenyamanan. Oke, desain dengan performa, desain dengan keamanan, saya pilih keamanan. B, desain dengan after sales service, saya juga pilih after sales service. Terus, oke, nah ini kenyamanan dengan keamanan, kenyamanan. Oke, terus performa, oke, saya pilih yang kiri. Nah, jika sudah Anda mengisi mana yang lebih penting antara kiri dan kanan, mana yang lebih Anda pentingkan prioritasnya, baru Anda berikan skillnya ya, atau ratingnya. Ada 1 sampai 9, sama persis dengan yang kemarin. Ini misalnya saya isi ini. Ini saya angkat 7. Oke, bisa isi juga. Oke, baik. Sudah diisi semua. Dan kita lihat, oke, Anda bisa lihat di sini, ini adalah konsistensi rasio, atau yang expert choice kemarin itu inkonsistensi, tingkat keraguan. Dan saya mengisi ini masih bisa diusahakan kurang dari 15%. CR-nya adalah 11% konsistensi rasio. Nah, jika Anda sudah isi yang untuk input 1, maka kita lanjutkan ke input yang kedua atau responden 2 ya. Oke, ini sudah saya isi semua ya, biar agak lebih cepat. Ini sudah saya isi sebelumnya. Nah, kita kembali ke summary. Untuk pembacaan summary ini mudah sekali. Jadi kita akan melihat satu persatu dulu untuk responden 1. Misalnya ini saya ganti, saya ganti responden 1. Responden 1, Anda bisa lihat untuk di responden 1, RK ini adalah rank, ya, RK ada rank, weights ini adalah bobotnya. Untuk responden 1, prioritas pertamanya dia adalah 1, 45%, ya ini adalah performa. Bobotnya 45% adalah performa. Yang kedua, rank 2 adalah baru kualitas dengan bobot 20,7%. Yang terakhir ada nada 7, berarti peringkat ke-7. Mana peringkat ke-7 adalah desain. Ya, adalah desain. Nah, selanjutnya kita lihat CR-nya adalah 9,8%. Oke, masih ada toleransi dengan yang sebelumnya ya, 11% jadi 9,8 setelah di summary. Nah, selanjutnya kita akan melihat di responden yang berikutnya, yakni adalah responden yang kedua. Ketikkan 2 di sini. Nah, Anda bisa lihat yang tadi sangat berbeda dengan yang sekarang ya. Yang pertama tadi, peringkat pertama adalah performa dari responden 1, sedangkan untuk yang responden 2 itu adalah desainnya. Anda bisa lihat desain, peringkat pertama. Padahal yang responden pertama kemarin itu adalah desain di peringkat ke-7. Tapi untuk yang responden 2, desain ada di peringkat 1. Kita coba langsung loncat di responden kedua, mana yang paling tidak penting menurut dia, yakni adalah performa.
Nah, ini berbanding terbalik dengan yang pertama. Responden pertama performa nomor 1, tapi yang di responden 2 performa di peringkat ke-7. Nah, jika sudah Anda buat, ya, Anda screenshot untuk responden 1, lalu Anda screenshot juga di responden 2, dan tujuan yang akhir dari materi minggu ini adalah bagaimana jika kita ingin menggabungkan antara responden 1 dengan responden 2. Anda consolidate, ya, kita gabungkan. Anda ganti angka 0. Anda ganti angka 0. Nah, bisa Anda lihat, Anda ganti angka 0, maka prioritas pertama bukan desain atau performa, ternyata adalah kualitas, ya. Kok bisa seperti ini? Ya, karena pembobotan ini menghitung secara matrik, ya. Anda bisa lihat dulu di menghitung secara matrik. Sehingga prioritas pertamanya adalah bukan desain atau performa yang saling mengungguli, tapi dari bobot yang lain. Yang pertama adalah kualitas. Dan yang paling kurang penting, jika digabungkan bobot-bobot responden 1 responden 2, yang paling tidak penting ternyata adalah keamanan. Nah, untuk tugas presensi link, tugas daring untuk tatap muka 11, ya, untuk informasi manajemen bertema multi perception responden, Anda buka di Word, sudah saya siapkan linknya nanti di deskripsi. Anda tuliskan yang pertama adalah NIM, nama, judul. Nah, lalu responden yang pertama yang tadi, CR-nya harus di bawah 15%. Nah, Anda lihat ya, 9,8, partisipannya adalah 1, ranknya adalah ini. Lalu screenshot yang kedua, responden yang kedua masih sama, ada di posisi 2 di sini ya, karena kita responden 2, ini bobotnya dan ini rankingnya. Lalu yang ketiga adalah hasil multi responden dengan posisi selected partisipannya adalah 0. Maka ini adalah bobot dari penggabungan dua persepsi dari dua responden, ya. Anda buat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jangan sampai keliru. Ini harus responden 1, ini responden yang kedua 25% dan hasil multi responden. Oke. Saya rasa cukup dari saya bagaimana menggabungkan persepsi dari beberapa responden. Dari saya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.